Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sangat teringat dalam benak kita dan benak seluruh bangsa Indonesia bagaimana kecelakaan yang baru saja menimpa salah satu penerbangan Sriwijaya Air SC-182. Kita bisa memetik hikmah dari jatuhnya pesawat Sriwijaya SC-182. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada yang dapat menduga, tidak dapat dikira, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa ada seorang anak kecil bersama ibunya sangat lucu dan kelihatan sangat gembira saat berada di bandara mengenakan jaketnya. Akhirnya meninggal dunia. Betapa sedih sang ayah yang sedang menanti kedatangannya. Ada seorang ibu bersama 3 anaknya hendak menemui suaminya yang bekerja di luar Jawa. Sang suami sangat riang gembira menunggu istri dan ketiga anaknya. Dan akan tetapi penantian sang ayah, penantian sang suami akhirnya kandas karena istri dan ketiga anaknya juga menjadi korban dari pesawat Sriwijaya Air. Ada 16 orang yang merupakan satu keluarga. Sebelum terbang, mereka berfoto bersama di bandara. Akhirnya juga semuanya meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebelum terbang posting di Twitternya, "Bye-bye keluarga semua. Kita pulang kampung dulu ya." Ternyata dia benar-benar pulang kampung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang juga trending, bagaimana ada seorang ibu yang bilang kepada anaknya di akun Facebooknya, "Udah puas ya nak liburannya?" Ternyata itu benar-benar menjadi liburan yang terakhir. Ada seorang istri muda yang WA berkali-kali kepada suaminya, tapi tidak dibalas. Ternyata bahwa tidak dibalasnya WA sang istri kepada suaminya karena suaminya ikut menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ada berita yang paling viral di media massa, yaitu sang pilot yang membuat status WA, "Setinggi apapun aku terbang, tidak akan masuk surga bila tidak sholat 5 waktu." Ternyata ini adalah menjadi status terakhir dalam hidupnya. Pesan baik buat kita yang masih hidup dari seorang pilot yang sangat solih, sosok pilot yang sangat taat beragama, sosok pilot yang dekat dengan Allah, sosok pilot yang sangat rajin beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada satu keluarga yang tak jadi naik pesawat Sriwijaya karena dinyatakan positif corona. Ia tak mampu membayar tes PCR karena mahal harganya. Padahal
Tiket sudah berada di tangannya. Akhirnya ia memilih perjalanan laut untuk keberangkatannya. Dia pun selamat dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dan tentu dia sangat bersyukur dengan positif corona. Sungguh ada kalanya bahwa rencana Allah itu pasti baik terhadap hambanya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan mereka semua, termasuk pilot, agar semuanya husnul khotimah, menghadap kepada Allah yang beragama Islam dalam keadaan yang husnul khotimah, bahwa hidup di dunia yang fana ini tidak lama, sangat-sangat sementara. Bila datang kematian kapan saja, dan tak pandang usia, dan tak pandang profesi, dan tak pandang sayangnya seorang suami kepada istri, sayangnya seorang ayah kepada anak, sayangnya keluarga terhadap keluarga lainnya. Jamaah dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi ada satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dan di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-78. Ayat lain Allah juga berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aradallahu qadda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan." Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim dan Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk senantiasa ibrah, untuk senantiasa mengambil pelajaran terbaik bahwa kapanpun ketika Allah sudah menghendaki pasti Allah akan mengambil nyawa kita. Siap tidak siap, tidak perlu menunggu tua. Banyak yang muda yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu sakit, sebab begitu banyak saudara-saudara kita yang dipanggil kepadanya tanpa sakit. Tidak menunggu anak-anak besar, karena yang masih belum punya anak juga banyak yang dipanggil oleh Allah. Karena yang mempunyai anak masih kecil juga banyak yang dipanggil oleh Allah. Maka kafa bil mauti wa'idha, cukuplah bahwa kematian menjadi nasihat. Sriwijaya Air, tragedi yang baru saja berlangsung begitu berat dan menjadi pelajaran terbaik bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kapanpun saatnya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bihusnil
khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.